ada racun yang menyebar di tubuhnya. Juno, di mana kamu? Ada apa? Kenapa masalah selalu datang ke keluargaku dan Pondok Pelita? Belum lagi Maharatu. Maharatu sedang mengalami krisis. Ledakan yang terjadi di pabrik Maharatu ini tidak memakan korban jiwa, tetapi mengalami kerugian miliaran rupiah. Gimana ya? Dengan kondisi aku yang masih lemah seperti ini. Apa aku bisa untuk menstabilkan Maharatu kembali? Tante mau kamu benar-benar sehat. Biarlah sebentar waktu ini dihandle oleh Devan dulu, ya. Kamu bisa. Tapi aku khawatir. Apakah Devan bisa menggantikan aku dan membuat Maharatu kembali lagi seperti dulu? Aku masih belum tahu Devan itu latar belakangnya seperti apa. Sa. Nino. Saya ini aku. Hei, bukan, aku Devan. Aku suami kamu. Sebenarnya Devan ini siapa ya? Sian nih adik nggak tidur-tidur. Adik nggak bobo? Hah? Kangen sama kakak, nak? Shh. Hei, Ki. Anaknya nggak bobo itu. Mbak Mirna, adik kok nggak bobo? Adik kok nggak bobo? Adik ngapain tangannya gitu? Mau berdoa buat kakak. Coba duduk. Mbak Mirna Kayaknya dia nggak kangen bisa, deh. nggak bisa tidur karena adik nggak bisa tidur karena kangen sama kakak ya. Iya. Adik. Tadi kan udah bobo. Oh sekarang bangun lagi. Sekarang kita berdoa yuk. Sama Ncus Ina, sama Miss. Ketahui soal cucu saya. Alhamdulillah kalau mau sehat. Nomornya saya sudah kasih, nanti tolong disebarkan. Lagi Hubungi ngapain nomor sih saya, Rena? Ataupun tolong hubungi ke kantor polisi terdekat. Bagi siapapun yang mengetahui keberadaan Reina, mohon segera menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Ada nomor teleponnya, aku harus catat. Tapi pulpen sama kertasnya mana ya? Waduh, dia udah tahu kalau dirinya lagi dicari-cari keluarganya. Oh ya, kan ada di kamar. Aku ambil Gawat, Rena nggak boleh mencatat nomor teleponnya. Kalau cuma aku matiin TV-nya, dia bisa ngidupin lagi. Percuma aja dong. Oh iya, aku tahu. Untung aja aku cepat ambil tindakan. Sekarang dia pasti lagi sedih. Biarin aja, bocah itu nggak akan pernah bisa pulang lagi ke keluarganya.
Lah, kok mati? Kenapa TV-nya tiba-tiba mati ya? Tadi berapa ya nomor teleponnya? Padahal aku bisa telepon nih, aku bisa nyatet. Aku kan bisa minta jemput. Thank you. Terima kasih. Satu aja, Bu. Satu aja. Ibu mau pakai selai yang mana? Ya, saya lagi... Ini tehnya Ibu. Tadi kan Ibu minta dibikinin teh. Cuma tadi Kiki kasih jahit dikit nggak apa-apa ya? Oh, Biar bagus. enakan lehernya. Thank you. Terima Iya. kasih. Coba sini dulu. Ibu mau selai apa? Lagi nggak pakai selai ini aja deh. Hey, lagi ngobrolin apa ya mereka? Sekarang aman ya di kamar ya? Iya, Bu. Terus Mir, kamu udah dapat info dari teman-teman kamu yang di jalanan? Belum, Bu. Teman-teman saya masih nyari. Saya tuh rasanya tuh pengen langsung turun di jalanan deh. Biar saya bantu nyari juga sama teman-teman saya. Nanti aja kalau misalnya udah dapat info yang jelas, kita tahu pasti keberadaan Rena, baru deh kita kerahkan semuanya. Saya juga sebenarnya pengen ikut nyari, Mir. Nggak enak cuma duduk-duduk di rumah kayak begini. Iya, Bu. Kepikiran, Bu. Pasti, cuman ya gimana, saya juga kondisinya lagi seperti ini. Dan hari ini saya juga mau cek semuanya, saya mau cek darah, saya mau cek ke dokter internis. Kemarin kan dokter yang datang ke sini cuma dokter umumnya. Gitu, jadi saya mau cek semuanya lah biar tahu keadaan saya. Karena Oh, saya pikir Ibu rapi gini mau pergi cari Rena. Ternyata mau ke dokter, Bu. Mau tes, apa Bu namanya? mau ke lab, Iya, mau ke lab. mau tes darah sama menemui dokter spesialis internis, cek penyakit dalam. Oh, Biar lebih gitu. spesifik aja pengecekannya. Kalau Mbak Rosa sampai periksa darah, dia bisa tahu kalau ada racun dalam tubuhnya. Kalau gini sia-sia usahaku untuk ngeracunin dia. Nah itu Mas Diki tuh kemarin kayak gitu Bu, biar ketahuan gitu. Sebenarnya tuh Ibu kondisinya tuh lagi kenapa, daripada cuma kita istirahat-istirahat doang terus minum-minum. Iya, Teh lah, Bu, kalau udah apa? ketahuan sakitnya apa kan bisa langsung segera diobatin kan, Bu. Betul. Kalau Ibu belakangan ini kayak ngedrop terus, Bu. Ya saya juga nggak tahu kenapa. Maksudnya, ya saya juga sering sakit kan. Maksudnya sakit karena umur, tapi nggak pernah yang sampai seperti ini. Kayak something wrong with everything gitu. Semua sistem di badan saya tuh kayak nggak connect gitu. Iya, makanya saya sama Kiki juga agak bingung, Bu. Kok kayak gimana sih baterai yang nggak Nggak di-charge. yang nggak di-charge gitu loh, Bu. Kayak lobet banget, Bu. Iya. Dan itu on and off. Kadang saya merasa segar, Nah, terus kan kadang saya jadi drop sekali, seolah-olah saya nggak bisa jalan kayak gitu. Makanya saya juga bingung. Ibu mau pergi sendiri apa mau saya temenin, Bu? Kerjaan saya udah beres kok, benar, Bu. Benar. Benar, ya kan, Ki? Kerjaan udah beres. iya Bu, biar ada yang nemenin Ibu. Iya, Bi, jadi Ibu nggak sendiri. Nggak apa-apa kamu di rumah sama sekarang? Nggak apa-apa Bu, nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Kamu temenin saya. Ya, Bu. Oke. Ibu sarapan dulu, nanti saya tinggal ambil Ya jaket. udah oke. Jadi nanti kita ke lab rumah sakit Sejahtera. Ya, Oke. oke, siap, Bu. Dan kalau saya ketiduran di jalan, kamu bisa kasih tunjuk drivernya kan? Iya. Terus kamu kalau ada apapun di rumah, Askara ngapain apa segala macam kamu laporan sama saya ya? Iya Bu. Siap, Bu. Oke. Saya sarapan dulu ya. Iya, Bu. Gimana ya? Caranya biar Mbak Rosa gagal periksa darah. Aduh, sakit banget ya. Ini pasti luka ini. Aduh. TV-nya masih nggak nyala. Apa TV-nya rusak ya? Kenapa sih aku nggak hafal nomor telepon Oma? Sama semua orang yang ada di Pondok Pelita. Padahal kan, kalau aku bisa catat nomor telepon tadi, aku bisa nelfon mereka untuk jemput aku di sini. Tante?
Kaki tante kenapa? Tadi tante pas mau masuk ke rumah, tante terjatuh di halaman. Sekarang kaki tante kayaknya sakit kalau dibawa jalan. Kayaknya kaki tante luka. Ayo tante duduk. Oh ya. Tante tunggu di sini ya. Biarkan saja. Aduh. Aku olesin salep ya, biar luka tante cepat sembuh. Aduh, itu kan salep udah kadaluarsa. Kakiku malah bisa tambah sakit kalau dipakein salep itu. Aduh, Rena jangan. Nggak sakit kok tante. Ya Rena, aduh. Rena sakit, aduh sakit. Belum ada lagi yang memberi info soal Rena. Padahal iklan kehilangan Rena, aku posting terus dari tadi. Aku harus ke kafe tapi pikiranku ke Rena terus. Apa sebaiknya aku ke rumah Elsa aja ya? Aku lihat keadaan dia. Tante jangan banyak gerak. Awalannya emang sakit dikit-dikit. Aku juga kemarin kayak gini kok. Pasti perih. Obat itu udah expired. Diobatin pun gak akan sembuh. Aduh, kalau aja Rena gak nonton TV tadi, aku gak perlu jadi luka dan disalepin kayak gini. Rena, aduh, sakit Rena. Makin banyak makin bagus. Biar kakinya cepat sembuh. Aduh. Bagus apanya? Udah banyak, masih aja diolesin terus. Selama ini kan tante udah berbuat baik sama aku. Jadi aku harus balas kebaikan tante. Sayang, Rena, obatnya itu untuk kamu aja ya. Kalau kamu kasih tante kebanyakan kayak gini, nanti obatnya cepet habis. Luka tante gak apa-apa kok, gak dikasih obat ya. Oke sayang. Ini masih banyak kok salapnya tante. Cukup kok buat ngobatin kaki aku sama kaki tante. Apes banget aku. Kalau gini mah, senjata makan tuan ini namanya. Aduh, Rena sakit sayang. Aduh, tante gak kuat. Aduh Rena, aduh. Enggak. Mbak Rosa nggak boleh sampai tahu kalau ada racun yang menyebar di tubuhnya. Juno, di mana kamu? Ada apa?